Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Santa Ajianta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir di lab komputer SMK Negeri Semarang ini dalam rangka diseminasi dari modul 1 4 guru penggerak dengan tema budaya positif. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita masih diberi nikmat berupa sehat, sempat dan minat untuk menuju acara ini. Yang kedua kalinya adalah selawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan menantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu semua, mohon izin saya di sini akan menyampaikan diseminasi tentang materi yang telah saya dapatkan selama ikut program guru penggerak, yaitu modul 1.4 yaitu untuk budaya positif. Dalam hal ini Bapak Ibu semua, bahwasanya yang namanya budaya positif ini biasanya telah banyak kita laksanakan ini ya. Seperti tadi untuk Bapak Ibu semua telah berangkat, berusaha tidak terlambat kurang jam 7. Ini juga termasuk budaya positif yang sering kita laksanakan. Kira-kira untuk yang lainnya apa lagi Bapak Ibu ya? Untuk budaya positif yang sering kita laksanakan, selain datang tidak terlambat, datang jam 7. Ya betul Pak Wahyu ya. Kita berusaha untuk berpakaian rapi sesuai dengan aturan, menggunakan emblem, menggunakan identitas. Ini termasuk budaya positif yang rutin kita laksanakan. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu, untuk Pak Iman mungkin Mengajar tepat waktu. betul Pak Iman. Ini kita sebagai seorang guru itu harus berusaha mengajar tepat waktu sesuai dengan jamnya, agar nanti anak-anak tidak dirugikan. Dalam hal ini banyak budaya positif yang mengatakan walaupun tidak tanpa ada norma-normanya, tapi sudah terbiasa kita laksanakan. Pengertian yang pertama ini, pengertiannya adalah budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kegiatan universal yang diterapkan di sekolah. Ini dalam hal ini kita menerapkan yang namanya sikap tertib, sikap menghargai, saling menghormati. Ini berasal dari namanya keyakinan universal, keyakinan atau nilai yang berasal yang umum berlaku di seluruh dunia. Oleh karena itu sebagai seorang guru ini kita sebagai contoh panutan, kita harus menjadi contoh yang baik, sikap saling menghargai, termasuk sama teman, termasuk kepada siswa atau kepada lingkungan sekolah. Ini juga perlu sikap yang namanya sikap saling menghargai, karena termasuk sikap budaya positif ini. Dalam hal ini budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Mengapa demikian? Karena kaitannya dengan adanya sikap tidak disiplin dari warga sekolah. Misalnya ada yang tidak memakai seragam, sepatu tidak sesuai dengan warnanya dan yang lainnya, termasuk dari kontrolnya. Kemudian selama ini sebagai seorang guru, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan oleh guru. Siswa yang tertib dari mengamati pelajaran, kemudian pulang sesuai dengan sesuai yang diharapkan oleh guru. Nah, kacau. Untuk materi ini, bagian dari itu adalah yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebersihan universal. Dalam ini, yang pertama adalah disiplin positif ya. Kata disiplin ini sebenarnya secara umum berarti tindakan untuk mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai atau aturan yang dipercaya sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini yang namanya ada aturan, ada nilai, ini perlu kita laksanakan. Kalau kita sudah melaksanakan nilai dan aturan sesuai dengan tanggung kita, ini termasuk kita punya sikap disiplin. Tapi ada pendapat yang lain dari Jani ini yang menyatakan bahwasanya kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Dalam hal ini belajarnya apa? Belajar untuk menghargai orang lain. Sangat sekali ya. Ini termasuk karakter yang perlu kita miliki, menghargai. Kira-kira untuk Bapak Ibu apakah dari siswa kita apakah ada yang tidak menghargai ketika ini?
Ini masih coba untuk siswa kita apakah masih ada yang tidak menghargai terhadap siswa yang lainnya? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Berarti siswa kita walaupun kita ini mempunyai perbedaan agama, mempunyai perbedaan latar belakang ekonomi, mempunyai perbedaan latar belakang intelektual atau kecerdasan, kita tidak boleh saling menghina, saling membuli. Kita usahakan karena kita punya nilai, kita punya aturan, wajib melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian ada 3 motivasi untuk melaksanakan disiplin ya. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini biasanya kalau untuk orang motivasi pertama itu adalah untuk menghindari hukuman. Saya tak berangkat sesuai aturan tidak, dia tidak mendapat hukuman. Ini yang dialami oleh banyak siswa kita. Tapi kalau untuk kita sendiri, karena kita adalah sebagai seorang guru, kita harapkan yang namanya sikap disiplin ini yang kita peroleh ini adalah pada poin yang ketiga, yaitu sikap poin untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita yakin ya bahwa kita seorang guru ini berangkat pagi tidak karena kepala sekolah, tidak karena untuk mendapat imbalan, tidak karena untuk mendapat pujian, tapi kita sudah sadar bahwasanya kita harus menerapkan sikap disiplin. Karena apa? Sebagai seorang guru ini adalah sosok guru yang ditiru dan dituju. Ini sesuai dengan filosofi dari Gajah Dinegara. Kemudian untuk tujuan dari situ ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai sendiri, sehingga mereka inginkan dan menghargai. Ini adalah yang mereka percaya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan atau nilai kebenaran ini ya. Yang namanya kebajikan itu adalah sesuatu hal yang perlu kita laksanakan, terutama nilai yang sifatnya universal atau umum, yang kemudian kita kerucutkan kalau untuk dunia ini adalah nilainya berupa nilai profil pelajar Pancasila. Untuk profil ini saya kira Bapak Ibu masukkan semua ini ya. Profil yang pertama apa Bapak ini, Pak Purwanto? Profil pelajar Pancasila pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Betul Pak Pur ya. Jadi profil yang pertama adalah profil beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya adalah kalau kita punya siswa yang sudah beriman, melaksanakan keimanan dan ketakwaan yang baik, ini harapannya disertai dengan akhlak yang mulia. Kalau sesuai dengan akhlaknya Nabi kita namanya akhlakul yata, akhlakul karimah. Tidak sebenarnya akhlakul yang matmulah tidak ya. Akhlakul yang karimah, akhlak yang mulia. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Agung Muhammad SAW. Orangnya semuanya punya keimanan dan ketakwaan. Kemudian profil yang kedua Pak Saiful, apa itu? Mandiri. Profil yang kedua adalah itu Pak Ibu ya, profil mandiri. Jadi harapannya adalah kita sebagai seorang guru atau murid adalah mandiri. Mandiri itu artinya apa? Bisa memecahkan setiap persoalan yang kita hadapi. Itu namanya adalah mandiri. Tidak tergantung pada orang lain, tapi kalau tergantung tidak apa-apa. Dengan cara berkolaborasi atau berkolaborasi pada pihak lain, namanya adalah mandiri. Bisa menjaga setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, mungkin yang ketiga yaitu adalah bernalar kritis. Betul Pak Muslimin. Bahwasanya diharapkan dengan profil pelajar Pancasila ini kita bisa bernalar kritis ya. Dalam menghadapi situasi atau informasi tidak hanya ditampar-tampar, tapi dicerna, kemudian ditanggapi, kemudian meminta saran di teman yang lainnya bagaimana dari namanya adalah bernalar kritis ya. Yang berikutnya adalah gotong royong, karena apa? Sesuai dengan sila yang kelima adalah sila keadilan ini ya. Gotong royong ini penting sekali. Yang kemudian yang terakhir adalah kreatif. Yang terakhir adalah kreatif. Kreatif ini karena kita anak SMK, kita dituntut untuk punya kreativitas. Makanya kemarin untuk SMKN satu orang yang punya brand yang terkenal, namanya brand Askara. Yaitu brandnya adalah dari asnya apa itu Pak? Anak-anak SMKN 1 Karangan, brand Askara.
Mudah-mudahan kedepannya brand Askara ini punya produk yang bagus, bisa punya ciri khas dari SMA kita, dan nanti bisa dijual belikan atau mungkin bisa untuk unit produksi. Kalau Pak Kepala mengatakan ada Usman, saya berarti Usman itu apa? Nah, Usman adalah usaha mandiri. Saya berarti Usman itu adalah sahabat Nabi, ternyata Usman adalah usaha mandiri. Di samping ada UP atau unit produksi. Ini penting kita miliki sebagai ciri khas SMK kita. Kita punya Askara. Makanya kalau nanti ada kunjungan dari wali murid, kita bisa punya outlet sendiri sehingga orang tua kalau mau silakan untuk membeli. Ini adalah penerapan motif dan kebijakan universal. Nah, berikutnya adalah restitusi. Ya. Jadi yang namanya manusia itu tidak lepas dari tindakan salah atau tindakan untuk melanggar suatu aturan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya ini ada 3 bentuk ini Bapak Ibu ya. Yang secara umum itu ada misalnya menghadapi sikap yang melanggar aturan ada 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk hukuman, kemudian yang kedua ada bentuk konsekuensi, kemudian yang ketiga bentuk restitusi. Untuk dari teori yang pertama adalah bentuk hukuman, di mana bentuk hukuman ini bentuk bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Saya contohkan Pak Dino Cahyo sebagai guru olahraga. Kalau ada anak yang terlambat 5 menit atau 10 menit, Pak Dino langsung menyuruh, ayo push up, 50 kali. Dengan ada yang tinggi, dengan ada yang keras, ada hukuman fisik, itu namanya termasuk bentuk hukuman. Hukuman ini ada hukuman yang verbal, ada hukuman yang non verbal. Misalnya adalah anak-anak disuruh menulis pernyataan sebanyak 50 lembar, namanya bentuk hukuman yang non verbal. Ini hukuman ini saya kira sudah tidak zaman lagi, sudah tidak toleran lagi, makanya kita ambil yang paling sesuai dengan kondisi yang kita sekarang ini. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk konsekuensi. Ini adalah bentuk sanksi yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya adalah untuk kalau kita berikan pertanyaan untuk anak-anak yang tidak membawa sepatu hitam ada konsekuensinya. Apa yang konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mengecat sendiri sepatu yang ada putihnya dicat menjadi warna hitam. Ini konsekuensi lainnya. Yang kedua contohnya adalah untuk anak-anak yang punya rambut panjang, itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yang rambutnya panjang punya kewajiban untuk memotong menjadi pendek sesuai aturan namanya konsekuensi. Kemudian bentuk yang ketiga, Bapak Ibu semua, ini adalah bentuk restitusi. Apa artinya itu? Restitusi ini artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ya. Adalah mengembalikan kekuatan murid ini ya, dengan menyadarkan. Misalnya kalau ada yang salah, mengapa kamu tindakannya salah? Ini, ya. Ini sampaikan. Alasannya apa? Karena apa yang orang bertindak itu pasti punya motif dan punya tujuan, walaupun salah. Yang sebenarnya adalah kalau orang itu yang melanggar aturan itu biasanya adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya agak caper pada orang lain, karena apa? Di rumah tidak percaya oleh orang tuanya. Kemudian karena sanggupnya tidak pas atau orang banyak akhirnya mengambil barang orang lain. Makanya adalah bentuk restitusi ini kita sampaikan dengan baik sehingga anak-anak bisa mencari solusi yang terbaik. Berikutnya adalah yang kita bahas yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini sebagai seorang manusia kita ini wajib menyadari bahwasanya kita semua ini punya yang namanya tindakan. Tindakan manusia ini memiliki tujuan, mesti ada tujuannya. Seperti Pak Saiful ini, Pak sampai dari tempat ke sini karena Pak ada punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu apa Pak Saiful? Tujuannya ada guru untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membuat pandai anak-anak di SMKN satu Karangan. Setiap yang menindakkan ini punya tujuan. Sehingga tujuan ini pada nantinya adalah untuk menciptakan kebutuhan dasar manusia. Di mana yang namanya setiap manusia ini pada dasarnya punya 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kekuasaan. Yang kelima adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Banyak sekali ya. Yang namanya orang itu yang pertama adalah butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, itu namanya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kebebasan adalah setiap manusia punya kebebasan. Contohnya untuk memilih agama, memilih pasangan, memilih tempat tinggal yang dianggap nyaman. Seperti Pak Dwi ini punya tempat tinggal di kota, di desa tidak mau. Misalnya saja ini ya, namanya butuh kebebasan. Soalnya seleranya masing-masing, ikutnya masing-masing. Nah saya Pak Dwi ini pinginnya di desa, yang natural saja ini. Baik kadernya, kalau mau dapat berkat, seperti itu. Di kota jaraknya dekat Pak Jalan, bisa ada sampai 2 kali sehari. Itulah bedanya yang namanya kebebasan dalam hal berkeluarga. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Masing-masing manusia punya hobi yang berbeda. Ada yang punya hobi membaca, ada yang punya hobi untuk olahraga, ada yang punya hobi untuk bekerja dan bercocok tanam. Masing-masing manusia punya kebebasan untuk kesenangan. Berikutnya adalah kebebasan untuk kekuasaan. Minimal yang banyak orang itu punya kekuasaan. Bapak-bapak semua ini sebagai seorang kepala keluarga, punya kekuasaan, punya wewenang untuk mengatur keluarganya masing-masing. Begitu pula namanya ibu-ibunya, ibu rumah tangga juga punya wewenang untuk mengatur rumah tangganya, untuk masaknya seperti apa, bagaimana untuk mengelola anak-anaknya. Ini sudah untuk kasih sayang. Itulah yang namanya kebutuhan manusia sangat penting sekali, sehingga perlu disikapi dengan segala aspek tujuan masing-masing. Berikutnya adalah untuk membangun dunia berkualitas. Mengapa istilahnya kok dunia berkualitas? Ini karena apa? Yang namanya setiap manusia punya harapan, punya keinginan, punya anak-anak, punya anak-anak. Anaknya Pak Dwi dulu awalnya adalah ingin punya mobil, dan keturunan namanya adalah termasuk sesuai dengan impiannya. Oleh karena itu, di Indonesia juga adalah dunia berkualitas ini artinya adalah tempat khusus dalam pikiran kita dan tempat untuk menemukan gambaran yang kita inginkan. Sebagai seorang guru misalnya kita punya gambaran, punya visi. Misalnya adalah visinya untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri kreatif. Ini dengan sesuai dengan visi SMK kita. Makanya setiap siang hari kita melaksanakan ibadah sholat duhur, kemudian sholat asar, pas aja bulan namanya adalah harapan impian dari kita sebagai seorang guru di SMK Negeri Batu Karang. Kemudian untuk mencapai dunia dan kualitas ini ada partai pengaktifnya ini. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini kita punya idola yang kita harapkan. Idolanya bisa berupa tokoh agama, bisa berupa tokoh nasional yang kita idolakan. Tokoh agama misalnya kita mengidolakan Nabi Muhammad. Untuk tokoh nasional kita idolakan Bung Karno misalnya. Itu adalah sosok yang kita idolakan, yang kita harapkan seperti itu. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Ini pasti Bapak Ibu semua punya nilai yang diharapkan. Yang paling ideal itu apa ini? Apakah kejujuran, apa saling menghargai atau menghormati? Itu nilai yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah kalau Anda ini menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Ini adalah harapan dari diri kita. Kira-kira kalau sudah sempurna ini apa yang kita harapkan? Ini yang berikutnya. Yang berikutnya yang keempat adalah apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Jadi apa yang telah panjenengan capai semua, kira-kira hal apa yang paling Anda banggakan. Misalnya Bapak Ibu semua punya anak, anaknya mau bersekolah sampai perguruan tinggi, bisa ngaji, kemudian sampai dikirim bisa ke taman naik kuda misalnya. Malamnya ke taman itu adalah hal yang kita banggakan. Kita punya anak yang mau sekolah, mau mencari ilmu sampai ke perguruan, itu adalah yang kita banggakan dan kita idam-idamkan. Yang berikutnya adalah
apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau seorang murid ini nggak ditanya apa pekerjaan yang kita inginkan, jadi dokter, jadi polisi, ini adalah yang diidealkan oleh seorang siswa. Kemudian yang berikutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ini yang tahu dan paling semua, kira-kira pada saat ini panjenengan sudah sampai titik puncaknya apa belum? Ini yang tahu adalah Bapak Ibu semua. Dan terakhir adalah apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu semua ini punya sesuatu yang paling bermakna dalam hidup ini. Walaupun kalau sudah dari orang lain belum tentu bermakna bagi orang lain, karena masing-masing orang itu punya subjektivitas yang berbeda. Makanya kita perlu punya sikap saling menghargai kepada orang lain. Berikutnya adalah segitiga restitusi ya. Jadi dalam menghadapi suatu persoalan ini, kita diharapkan tidak menjadi orang yang memberi hukuman. Ini harapannya adalah kalau kita nanti menghadapi siswa yang melanggar aturan, melanggar disiplin ini, kita diharapkan punya sikap yaitu dengan cara melaksanakan segitiga restitusi ya, yaitu dengan cara pendekatan yang paling baik, pendekatan yang manusiawi. Kalau ada yang bersalah ini, langkah yang pertama adalah kalau kita menggunakan segitiga ini adalah yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Ini yang paling dasar. Anak besar ditanya, jangan dimarahi kamu dulu, bersalah terus. Siapa yang bersalah ya dulu ya. Makanya kalau ada bersalah ini kita dekati, ini kita dengan cara yaitu menstabilkan identitas dengan cara menanyakan apa yang kamu laksanakan. Kemudian semenjak saya naik memanjat pagar untuk bolos Pak, itu namanya adalah anak mengaku ini bahwasanya dia telah melanggar aturan. Makanya kita bagi seorang guru harus bisa menstabilkan identitas bahwa anak tersebut adalah mengaku tindakan salah. Itu maksudnya adalah identitas yang salah kita stabilkan. Itu adalah sisi yang pertama. Sisi yang samping adalah kita sebagai seorang guru itu harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita tidak boleh memvonis ya, tidak boleh. Tetapi kita kemudian memvalidasi yang salah itu. Sudah manusiawi, sebagai seorang manusia itu adalah pernah salah. Bapak juga sama pernah salah ya. Waktu sekolah dulu, namanya kita memvalidasi sesuatu yang salah. Jangan sampai harus vonis. Kita menyadari bahwasanya setiap manusia pasti pernah punya salah. Ya. Ini kalau dari segi mental anak ini, kalau mungkin seperti itu tidak terlalu kemudian mentalnya, saya bersalah ini. Kemudian sisi yang ketiga adalah kita menanyakan pada keyakinan. Kira-kira nilai apa yang kita sepakati? Ya itu ya. Misalnya nilainya adalah nilai saling menghargai, misalnya ya. Kemudian guru tanya lagi, apakah Anda sanggup untuk pasang nilainya itu? Sanggup Pak. Tanya bagaimana? Karena sudah menghargai orang lain dengan cara tidak membuli atau tidak mengusulkan orang lain. Itu namanya adalah segitiga restitusi ya. Yang ketiga adalah dengan cara menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Yang sebelumnya itu kita bentuk dengan sesama warga sekolah atau warga kelas yang lainnya. Ini manfaatnya kalau kita itu bisa mengambil tindakan anak-anak yang melakukan tindakan salah dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Berikutnya adalah 5 konsekuen kita sebagai seorang pendidik ini ya. Dalam hal ini, dalam kita menghadapi suatu tindakan yang tidak sesuai aturan ini, ada 5 posisi yang kita ambil. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum, posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai seorang teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang pertama kita ambil yang biasa pada era tahun 80-an Pak ya. Kalau ada anak yang bersalah, pasti langsung ada yang namanya hukuman. Seorang penghukum ini cirinya ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muncul lebih dalam lagi. Contohnya nih ya, patuhi aturan saya atau awas nanti saya beri sanksi. Ya. Kamu selalu saja bersalah, selalu pasti selalu terakhir selesai. Ini adalah contoh
kalimat seorang guru atau seorang pendidik ini yang selalu menyalahkan adiknya dan kemudian disertai dengan memberikan sanksi atau hukuman. Ini contoh adalah pemberi penghukum. Ini adalah yang paling tidak baik untuk dalam hal ini. Kemudian posisi yang berikutnya yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini agak lebih kalau lagi karena di mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya ini ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, dan bahkan sampai menggunakan kalimat, apa kamu tidak ingat dan bekerja orang tua kau salah? Dari pagi sampai siang baru pulang, kamu sekolah malah seperti ini tindakannya. Itu namanya akhirnya ini merasa bersalah dengan tindakan yang dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya kemudian ada yang kecewa dan kemudian terpaksa mau mentaati aturan agar tidak mengecewakan orang tuanya. Sehingga anak ini punya merasa bersalah. Ini adalah sikap pada poin yang kedua. Kemudian sikap yang ketiga yang perlu kita ambil adalah sikap sebagai seorang teman. Ini sikapnya lebih lagi lebih lebih peduli pada anak. Di mana sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru dan yang terjalin antara guru dan murid, dan biasanya posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya untuk anak yang tidak mau mengerjakan soal, ayo berdoa Pak Guru segera mengerjakan soal. Ini didekati dengan baik dengan bahasa yang halus. Demi Bapak ya ini, tolong kerjakan. Kalau kamu berdua terus nanti kalau ketemu Bapak sholat bagaimana? Nanti Bapak dia kena marahnya. Ini adalah himbauan dari Bapak Guru untuk menangani tindakan yang kecil ini dengan sebagai seorang teman. Dalam hal ini ada dampak negatifnya. Dampak negatif apabila guru itu mengambil teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu, maka kamu akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak juga sama akan membantu, ternyata tidak mau. Ini ada kecewa dari anak apabila anak suatu saat kita bantu pada guru kok tidak mau. Makanya guru harus punya imbal balik yang baik pada siswa. Kalau kita bantu pada guru, ya, kita juga harus mau minta bantuan atau berbantu kepada murid. Berikutnya yang keempat adalah memantau. Namanya memantau adalah mengawasi. Dalam hal ini kita sebagai seorang guru ini harus bisa bertanggung jawab kepada setiap perilaku dari anak-anak kita. Kita awasi. Kalau ada anak yang tidak masuk bajunya, tidak tertib ya, kemudian ada yang membolos, kita pantau, kemudian kita ambil yang namanya sikap yang tegas agar anak-anak nanti bisa melaksanakan tindakan sholat Tuhan. Dalam hal ini pertanyaannya yang kita ambil adalah kita tanya peraturannya apa? Berangkat jam 7, memakai seragam, memakai sepatu warna hitam. Ini kita sadarkan agar nanti anak-anak tadi adalah bisa melaksanakannya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dan sesuai dengan disiplin yang kita lakukan. Yang terakhir adalah posisi yang terbaik yang harus kita miliki. Jadi yang namanya kita menghadapi siswa yang tidak seperti ini, kita harus bersikap manajer. Apa itu manajer? Manajer itu artinya adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini contoh kalimatnya ini ya. Ini misalnya kalau ada anak yang bersalah, kemudian apa yang dirasakan, saya bersalah melanggar peraturan. Kira-kira apa yang diyakini? Yang diyakini adalah berbuat baik dan menghargai pada orang lain. Kita sadarkan ini bahwa anak berbuat salah dan kemudian tanya, kira-kira solusi apa yang bisa Anda laksanakan? Dan kemudian mungkin kita kembali pada nilai yang namanya keyakinan kelas kita. Sehingga dengan demikian anak bisa sadar kalau sudah melanggar peraturan bisa memperbaiki dengan cara mereka sendiri.
dengan mempergunakan kreativitas mereka masing-masing. Ini yang masih dilaksanakan karena manajerial ini adalah kita harus sabar, emosinya kita harus terkendali. Kemudian harus punya yang namanya kepala dingin. Karena apa? Biasanya kita itu kalau melihat target yang besar langsung emosi gitu. Ini yang perlu kita ingat. Demikian untuk destinasi ini yang dapat kami sampaikan. Untuk program-programnya ini adalah saya punya program ini adalah untuk menghargai orang lain dengan yaitu sikap salam senyum sapa. Yang dulu ada, yang sekarang adalah sudah hilang, sudah tidak ada. Ini saya minta sarannya dari beliau-beliau ini bagaimana untuk kita masih kembali sikap salam senyum sapa di SMA kita. Silakan yang mau pendapat idenya, silakan Pak Wahyu. Karena saat ini kita tidak ada namanya sikap itu Pak Wahyu. Terima kasih Bapak Ridwan atas waktunya kepada saya. Perkenalkan saya Wahyu Nugroho, guru SMK Pegawai, sahabat dan dengan Pak Ridwan dan kita dukung untuk Pak Ridwan menjadi calon guru penggerak angkatan lawan yang terbaik. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ridwan juga bermanfaat buat kami. Dan terima kasih juga yang program kita. Saya pikir nanti ke depan juga CGP ini menjadi suatu masalah menyelesaikan CGP. Yang tadi sampaikan Pak Imron adalah budaya 5S. Kalau tadi Pak Imron ada 3S, senyum salam sapa. Tapi kalau saya senyum salam sapa sopan dan salam. Jadi ini adalah budaya kita, budaya Jawa, budaya Indonesia yang di sini juga mohon izin kita juga punya Bapak pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang mempunyai filosofi yaitu Ing Ngaso Sun Tulodo Ing Madyo Mamunkaso Tut Udwi Handanian. Ing Ngaso Sun Tulodo tadi sudah disebutkan beberapa tadi juga termasuk manajer sekolah. Ataupun kita semua adalah manajer untuk kita dan menjadi manajer teman-teman. Jadi senyum salam sapa ini adalah gerakan ataupun kegiatan yang sangat baik karena kita budaya timur harus dibudayakan. Yang tadi sampaikan Pak Imron betul, senyum salam sapa sopan santun harus kita gerakkan lagi karena ini namanya etika, attitude. Siapapun harus kita beri salam. Dan apalagi kita ini tadi disampaikan Pak Imron dalam presentasi diseminasi ini bersikap positif. Senyum salam salam sapa sopan santun. Ini kalau bisa kita sendiri, kita ini disebutkan itu guru, digugu dan ditiru. Digugu itu apa? Diikuti, ditiru, dicontoh. Jadi kalau kita memberdayakan diri kita, misalkan saya ketemu Pak Imron di depan, saya berikan salam assalamualaikum, selamat pagi dengan senyuman juga. Ya, menyapa itu sudah cukup. Syukur-syukur santun berkatanya. Jangan sebarang assalamualaikum, selamat pagi Pak Imron. Sama salamnya, tapi nadanya yang tadi ada nada yang saya katakan baik, ada yang saya katakan kasar, dengan sikap yang juga sopan. Tidak asal assalamualaikum Pak. Oh ya, assalamualaikum Pak Bro. Nah, dengan perkataan yang baik, sikap yang baik akan dia. Nah, yuk kita mulai di SMK ini dan saat ini Pak Imron sebagai CGP Angkatan 8 memberi contoh buat kita juga. Mudah-mudahan CGP akan ada. Yuk bersama-sama kita buyarkan lagi dan kita kita lakukan dengan pertama dengan slogan yang selanjutnya dengan tindakan. Yuk kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih, sukses buat Pak Imron. Mohon maaf bila ada kata yang kurang bijaksana. Saya kembalikan Pak Imron dulu. Terima kasih Pak Wahyu telah memberikan masukan tentang pelaksanaan 5S ini. Kalau tadi 3S menolak ya, tambah dengan
salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Terima kasih. Ini akhir-akhir ini Pak Wahyu, ini kan kita tidak terlaksana karena ada acara apel tadi. Makanya nanti kita konsep bareng-bareng dengan bersama Pak Luhadi dan Pak Luhadi dan yang lainnya, bagaimana konsepnya agar nanti kita bisa melaksanakan selain ada apel pagi juga bisa melaksanakan namanya 5S, kita bareng-bareng menyambut anak dengan bersalam-salaman. Itu termasuk apa? Termasuk karakter, pembiasaan atau habituasi karakter yang baik. Ini perlu kita miliki. Jangan sampai kita hanya mencetak generasi muda yang pandai saja, karakternya jelek ini. Makanya selain kita memilih anak yang karakternya baik, kita bekali dengan karakter yang baik pula agar seimbang. Nanti dalam dunia kerja juga menjadi generasi muda yang sopan, yang baik untuk itu. Biasanya mungkin itu di sini kali. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya mungkin akan sedikit menambahi atau mungkin mengoreksi, yaitu dari visi guru penggerak ini luar biasa, terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri dan kreatif. Ini sungguh visi yang luar biasa, jauh pandangan kita ke depan, sehingga diharapkan anak-anak yang kita hadapi nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Beriman tidak cukup, tapi harus berakhlak mulia. Karena iman dan berakhlak mulia ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebelum anak-anak nanti menjadi anak yang terampil, ya, anak-anak yang cerdas, terampil. Nah ini kaitannya terampil, cerdas itu adalah akhlak yang harus baik. Karena ilmu yang tinggi kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik itu akan sia-sia. Jadi